Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai dengan 5. Keteguhan hati Deborah. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Deborah atau Devorah dalam bahasa Ibrani memiliki arti lebah, suatu makhluk kecil menyengat tetapi menghasilkan madu yang bermanfaat. Deborah merupakan satu-satunya hakim perempuan Israel. Diceritakan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 24 dan Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai dengan 31. Atas perintah Tuhan, Deborah menyuruh Barak bin Abinoam, seorang panglima tentara Israel, untuk memimpin 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon untuk maju melawan Sisera, panglima tentara Yabin, Raja Kanaan, beserta kereta-kereta dan pasukan-pasukan Kanaan. Namun, Barak tidak berani melakukannya sendiri tanpa Deborah. Sehingga kemudian Barak tidak mendapat kehormatan dalam peperangan tersebut, karena Tuhan menyerahkan kehormatannya ke dalam tangan perempuan. Dan atas kemenangan ini, negeri itu pun menjadi aman selama 40 tahun. Dari Deborah kita bisa melihat bahwa keteguhan hati itu tidak ditentukan dari fisik atau kemampuan seseorang. Deborah sebagai nabiah adalah seorang wanita dan seorang istri dan tidak memiliki pengalaman menghadapi peperangan. Berbeda dengan Barak bin Abinoam yang seorang panglima perang Israel, seorang laki-laki kuat secara fisik dan kaya akan pengalaman dalam peperangan, tetapi justru tidak memiliki keteguhan hati seperti Deborah. Keteguhan hati lebih dari sekedar berani, tetapi juga keyakinan yang konsisten dan amat diperlukan agar kita tetap melangkah maju untuk menghadapi walau dengan keterbatasan yang kita punya, tanpa terintimidasi dengan raksasa-raksasa yang menghalanginya saat kita berada dalam peperangan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Apakah itu di dunia usaha, untuk menghadapi saingan-saingan bisnis, di keluarga, atas jiwa-jiwa yang perlu kita menangkan dari ikatan akan berhala dunia, atau di medan peperangan lainnya. Yang perlu dilakukan ketika kita menghadapi setiap medan peperangan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita adalah untuk menyertakan Tuhan senantiasa sebagai panglima perang, seperti yang tertulis di dalam Yosua 5 ayat 14. Untuk tidak tawar hati, seperti yang tertulis di dalam Amsal 24 ayat 1. Untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani Allah, seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Dan yang terpenting, untuk selalu ingat bahwa setiap kemenangan yang kita peroleh adalah karena berkat dan anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.